Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Sore ini saya sesuai janji mau jelaskan tentang hedge fund manager. Jadi apa bedanya fund manager dengan hedge fund manager? Baik, fund manager biasanya dia terikat pada regulasi di satu negara. Jadi kalau dia jadi fund manager di Indonesia, umpamanya manajer investasi, dia harus punya license, ya. Dia tercatat di OJK, dia harus punya manajer investasi license, ya. Semuanya terregulasi. Tetapi hedge fund manager tidak di bawah aturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh otoritas di setiap negara. Kenapa? Karena hedge fund manager tidak mengelola dana publik, ya. Jadi ingat bedanya di situ. Kalau fund manager mengelola dana publik, kalau hedge fund manager tidak mengelola dana publik. Loh, terus kemudian dana siapa Pak yang dikelola? Biasanya hedge fund manager itu memiliki partners atau biasa disebut limited partners. Limited partner 1, 2, dan 3, mereka bersama-sama mengelola dananya sendiri, ya. Jadi uang sendiri, baik itu office management, ya, ada yang namanya di luar itu namanya family office. Family office itu mengelola fund keluarga, ya. Jadi keluarga-keluarga bangsawan itu biasanya membuat family office, dan mereka mengajak biasanya orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, contoh traders yang berpengalaman, mereka mengajak untuk mengelola fund mereka. Nah, itulah namanya hedge fund. Kenapa hedge fund? Hedge fund artinya lindung nilai, jadi hedging, ya. Jadi fund manager berbeda dengan hedge fund manager. Hedge fund manager dia harus pintar mengelola fund-fund yang dikelolanya itu. Kenapa? Bukan hanya masuk terus nggak tahu keluarnya. Jadi ya, yang paling penting adalah bagaimana dia masuk, entry point-nya, dan bagaimana exit point-nya. Jadi mereka membentuk limited partners. Jadi kalau Anda lihat ada perusahaannya di belakangnya, umpamanya Ocean Lady LP, ya, itu limited partners. Terus ada lagi LLP, Limited Liabilities Partners. Biasanya kalau LLP biasanya digunakan untuk akuisisi, untuk berhutang, dan lain-lain, ya. Jadi itulah limited partners. Kalau di gambar ini ada limited partner 1, 2, dan 3, dan mereka mengelola aset bersama-sama. Mereka namakan AUM, itu Asset Under Management. Jadi kalau ditanya AUM-nya berapa, kalau Anda sering dengar, oh AUM-nya berapa, AUM-nya adalah 5 triliun, 1 triliun. Nah, itulah Asset Under Management. Kemudian kemana mereka mengelolanya? Mereka mengelolanya ke ABC. ABC itu adalah Asset Based Company. Asset Based Company yang dibeli, kemudian mereka structure, kemudian mereka IPO. Setelah IPO mereka keluar, ya. Jadi mereka exit, jadi mereka recoup back. Dia punya investment principle. Jadi biasanya how they recoup back their investment principle, mereka kembali modalnya dikembalikan dulu. Nah, setelah itu mereka kembangkan, mereka punya perusahaan-perusahaan LP di luar negeri juga. Jadi mereka juga punya agresif portfolio seperti RTO. RTO itu reverse takeover, atau biasa di Indonesia biasa orang sebut backdoor listing, ya, backdoor listing. Jadi mereka cari perusahaan-perusahaan yang sudah siap melantai di bursa, mereka backdoor listing, kemudian mereka exit. Nah, jadi goals mereka adalah achieve the specific returns. Bagaimana mereka mengumpulkan uang, terus kemudian mereka membeli asset based company, kemudian asset based company-nya di structure, kemudian IPO, kemudian exit, dan making money. Dan semua itu biasanya dikenal dengan nama investment driver. Investment driver tuh gini, kalau Anda invest 1M jadi 10M, nah itu hebat. Kalau invest 10M jadi 12M itu biasa. Nah, jadi investment driver itulah yang membedakan kualitas ataupun kapabilitas dari seorang hedge fund manager. Bagaimana dia bisa melipat gandakan 1T menjadi 3T, nah itu hebat, ya, 4T, 5T. Jadi itulah yang dinamakan investment driver. Jadi bukan kalau invest gede dapat gede, biasa itu, ya.
Tapi bagaimana dia invest umpamanya 100 miliar, kemudian IPO, dia beli hotel, dia IPO jadi 300 miliar, langsung untung 200 miliar. Nah, itu namanya investment driver, ya. Itu aja, nanti kita lanjutkan gimana cara hedge fund manager itu mencari investor. Saya akan ajarkan supaya kalian juga tahu cara bagaimana menjadi hedge fund manager, ya, berpikir besar. Mungkin Anda sekarang ngomong jadi hedge fund manager diketawain teman. Sama kayak saya dulu juga kan diketawain teman, kegedean Fir mau jadi hedge fund manager. Ya akhirnya mereka ya kecil saja. Ya, jadi berpikir dan berjiwa besar. Jadi Anda harus berpikir dan berjiwa besar, dan Anda harus berpikir besar, ya. Dream big, start small. Jadi dreamnya harus gede, tetapi startnya harus small, progresif, ya, pelan-pelan, ya, jangan jadi dream big langsung start big, nggak bisa kayak gitu. Harus mulai dari kecil dulu, ya, baru pelan-pelan naik. Oke, itu saja. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.